Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi eksternal sistem informasi strategik dan sistem interorganisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan seperti yang tertera di PowerPoint. Yang pertama di sini perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik. Sistem informasi di level strategik perbedaannya yang pertama dia tuh untuk manajer atas, sedangkan di sistem informasi strategik dia untuk kompetisi. Selanjutnya perbedaannya di sistem informasi di level strategik dia itu untuk merumuskan strategik, sedangkan di sistem informasi strategik dia untuk menerapkan strategi. Perbedaan selanjutnya di sistem informasi di level strategik dia hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Sedangkan sistem informasi strategik dia dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Selanjutnya di sini saya akan membahas perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Sistem informasi strategik juga berbeda dengan sistem teknologi informasi lainnya yang konvensional. Perbedaan-perbedaannya dapat kita lihat yang pertama dari dukungan, di mana sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Yang kedua ada fokus. Fokus dari sistem informasi konvensional adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan faktor sistem informasi strategik adalah sebagai alat atau senjata kompetisi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari sistem informasi konvensional adalah lebih untuk efisiensi atau pengurangan biaya. Sedangkan tujuan dari sistem informasi strategik adalah untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem orientasi. Sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategik dia tuh lebih berorientasi baik ke internal maupun eksternal untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya di sini ada strategi. Sistem teknologi informasi dikatakan strategik jika aplikasi dari satu atau lebih sistem-sistem teknologi informasi tersebut mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi-strategi kompetisi. Sebagai berikut, seperti yang kita lihat yang pertama di situ cost leadership strategic. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat mencapai posisi sebagai produser dengan biaya rendah dalam industri. Selanjutnya differentiation strategi. Differentiation strategi ini merupakan suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Selanjutnya fokus strategik. Fokus strategi ini merupakan suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu niche khusus dalam organisasi. Selanjutnya innovation strategi. Innovation strategi merupakan suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Selanjutnya di sini ada aliansi strategi. Aliansi strategi ini adalah suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan atau information partnership dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan pesaing-pesaingnya. Selanjutnya ada growth strategy. Growth strategy ini merupakan suatu sistem informasi dikatakan mendukung jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar.
Yang selanjutnya ada quality strategy. Quality strategy ini merupakan suatu informasi dikatakan mendukung jika strategi dapat membantu meningkatkan kualitas dari produk dan jasa. Oke, di sini selanjutnya ada model-model penerapan sistem informasi strategik. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat di sini ada model tekanan-tekanan kompetisi. Seperti yang kita lihat pada gambar di situ, yang pertama pesaing-pesaing yang sudah ada, yang kedua ancaman pesaing-pesaing baru, terus yang ketiga ada ancaman produk atau jasa-jasa distribusi, yang keempat kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan yang kelima adalah kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Selanjutnya ada model kekuatan menawar dan efisiensi dari kompetisi. Yang pertama, biaya pencairan, keunikan produk, biaya berpindah, efisiensi internal, dan efisiensi antar organisasi. Dari biaya-biaya pencairan, keunikan produk, biaya-biaya penjualan, dia akan menuju ke kekuatan penawar. Sedangkan di efisiensi internal, efisiensi antar organisasi, dia akan menuju efisiensi komparatif. Dari kekuatan menawar dan efisiensi komparatif, dia akan menuju keuntungan kompetisi. Selanjutnya, perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategik. Tidak semua perusahaan membutuhkan sistem informasi strategik. Hanya perusahaan di industri yang membutuhkan intensitas informasi yang tinggi saja yang membutuhkan sistem informasi strategik. Seperti McFarland dan McKinney memperkenalkan suatu model yang disebut dengan McFarland and McKinney's Strategic Grid. Selanjutnya, faktor-faktor sukses. Yang pertama, organisasi harus mempunyai visi IT. Yang kedua, harus paralel dengan perancangan strategik perusahaan. Yang ketiga, menjadi yang pertama. Dan yang keempat, kreatif, menarik jangkauan dan lingkupan. Selanjutnya ada faktor-faktor gagal. Yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Yang kedua, IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal, karena kegagalan IT akan memalukan, menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Yang ketiga, penerapan sistem informasi strategik dapat menyebabkan tuntunan hukum dan melanggar regulasi. Yang keempat, waktu penerapan sistem informasi strategik yang kurang tepat, dan yang terakhir kualitas dari sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Selanjutnya sistem teknologi informasi antar organisasi. Yang pertama dia ada pertukaran data elektronik, dan yang kedua ada e-commerce. Nah, itu dia penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.